Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Prof. Hamida, kemudian untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan salah satu topik di mata kuliah kita, Psikologi Industri dan Organisasi, yaitu struktur organisasi dan budaya organisasi. Mohon izin ya Prof untuk presentasi. Untuk teman-teman juga, nanti di akhir kami mohon kritik dan saran dari makalah maupun PPT yang saya buat. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang saya bahas di sesi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup, dan yang keempat artikel review. Untuk pembahasan di situ tuh ada beberapa yang dibahas, ada 4 hal yang utama yang dibahas. Yang pertama adalah teori dan desain organisasi. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang budaya dan iklim organisasi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang perubahan organisasi, dan berikutnya kita akan membahas tentang model-model perubahan dan juga implikasi globalnya. Nah, untuk teori dan desain organisasi sendiri, di situ ada 9 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah perspektif sejarah tentang desain organisasi, kemudian kita bahas mengenai dimensi struktur organisasi, formalisasi, sentralisasi, departementalisasi, span of control, jenis struktur organisasi kontemporer, dan juga organisasi virtual. Untuk di bab pendahuluan, organisasi sendiri itu merupakan intensitas yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini dalam konteks psikologi industri dan organisasi, kita akan membahas tentang bagaimana itu struktur organisasi, kemudian budaya organisasi, dan juga perubahan organisasi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Jadi kalau di struktur organisasi sendiri itu dia berfungsi untuk menentukan bagaimana tugas, kemudian tanggung jawab, kemudian komunikasi dan koordinasi itu dilakukan di antara anggota organisasi. Sedangkan di budaya organisasi sendiri itu akan mencerminkan nilai-nilai norma dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Sedangkan pada perubahan organisasi, di sini tuh yang perlu diperhatikan adalah bahwa lingkungan bisnis itu dinamikanya itu berubah secara terus-menerus. Jadi di sini kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mengelola perubahan dengan efektif dapat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Baiklah, kita beralih ke topik pembahasan. Untuk pembahasan, kita bahas pertama mengenai teori dan desain organisasi. Jadi, teori dan desain organisasi itu merupakan bidang studi yang penting dalam psikologi industri organisasi yang mempelajari struktur, proses, sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Teori-teori klasik itu seperti yang dilakukan oleh Henry Fayol dan juga Mark Weber, ini menekankan pentingnya efisiensi dalam desain organisasi dengan penekanan pada hierarki, struktur, dan proses tertulis. Kemudian ada juga gerakan hubungan manusia yang dipengaruhi oleh studi Hawthorne, mengubah paradigma organisasi dengan mengakui pentingnya faktor manusiawi dalam produktivitas dan kepuasan kerja. Pendekatan ini menyoroti pentingnya komunikasi, motivasi, dan hubungan antara manajemen dan karyawan. Jadi di teori dan desain organisasi ini, pemahaman mendalam tentang teori dan desain organisasi akan menjadi kunci dalam memahami kompleksitas organisasi modern
dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam bisnis yang sangat dinamis. Yang kedua, kita bahas di dalam teori dan desain organisasi itu, kita akan membahas mengenai perspektif sejarah tentang desain organisasi. Nah, sejarah teori dan desain organisasi itu memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan, pandangan, dan pendekatan dalam merancang struktur organisasi. Seperti pada awal abad ke-20, organisasi klasik itu mendominasi dengan tokoh-tokoh seperti Frederick Taylor, kemudian ada Henry Fayol, ada Max Weber, yang mereka tuh meyakini bahwa ada satu cara terbaik untuk merancang organisasi guna mencapai efisiensi yang maksimal. Contohnya adalah Frederick Taylor dalam bukunya Prinsip Manajemen Ilmunya di tahun 1911 itu menekankan peran manajer dalam memantau dan berkolaborasi dengan karyawan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai metode yang ditetapkan. Kemudian Henry Fayol, seorang insinyur pertambangan Prancis, mengemukakan bahwa tugas manajer adalah merencanakan, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengontrol karyawan. Sedangkan Max Weber sebagai sosiolog Jerman itu menggambarkan bentuk organisasi yang ideal sebagai birokrasi. Meskipun konotasi negatif yang melekat pada istilah birokrasi saat ini, Weber melihatnya sebagai bentuk yang sangat rasional dan peningkatan dari organisasi yang dirancang secara longgar pada masa itu. Kemudian ada gerakan hubungan manusia yang dipengaruhi oleh studi Hawthorne pada tahun 1920-an, juga mempengaruhi cara pandang tentang desain organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa karyawan dapat mengelola diri mereka sendiri dengan efektif dan akan berkembang jika diberikan kesempatan untuk melakukannya. Nah, pengetahuan tentang perspektif sejarah tentang desain organisasi ini akan menjadi penting dalam memahami kompleksitas organisasi modern dan merancang struktur yang adaptif dan efektif sesuai dengan tuntutan zaman. Bahasan yang kedua mengenai dimensi struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu merujuk pada pilihan yang dibuat oleh organisasi mengenai siapa yang melakukan apa, kemudian siapa yang melaporkan kepada siapa, bagaimana karyawan tadi dikelompokkan, bagaimana kelompok tadi saling berhubungan. Kemudian struktur organisasi menentukan bagaimana aliran informasi dalam organisasi, bagaimana wewenang itu didistribusikan, dan bagaimana tanggung jawab tersebut ditetapkan. Kemudian ada formalisasi. Formalisasi di sini adalah salah satu dimensi penting dalam struktur organisasi yang mengacu pada tingkat di mana aturan, prosedur, dan kebijakan tertulis tadi digunakan untuk mengatur perilaku karyawan dan operasi organisasi. Misalkan di tempat kita bekerja ada SOP, standar operasional prosedur. Nah, di situ menjelaskan tugas-tugas dari masing bagian, tugas dan juga kewenangan dari masing-masing bagian. Kemudian kita juga mengenal apa yang dinamakan sebagai sentralisasi. Sentralisasi di sini adalah konsep yang penting dalam struktur organisasi yang mengacu pada tingkat di mana wewenang pengambilan keputusan itu terpusat di tangan sejumlah kecil pengambil keputusan di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Sentralisasi memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana informasi mengalir, dan bagaimana otoritas didistribusikan di dalam organisasi. Nah, ini adalah beberapa contoh departementalisasi. Nah, di gambar 14.1 ini adalah contoh dari organisasi. Departementalisasi pada suatu organisasi berdasarkan fungsinya. Di situ ada CEO, kemudian ada bagian yang berdasarkan fungsinya itu seperti manufacturing, sales, kemudian marketing, human resource, maupun finance. Jadi dalam grafik organisasi ini setiap departemen itu dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya kalau kita bicara tentang perusahaan teknologi informasi gitu ya, di perusahaan teknologi informasi itu ya ada departemen pengembangan produk,
Departemen Pengembangan Produk ini akan fokus pada pengembangan perangkat lunak aplikasi web dan juga aplikasi mobile. Kemudian juga ada Departemen Layanan Pelanggan. Departemen Layanan Pelanggan ini akan bertanggung jawab atau fokus pada dukungan teknis dan layanan pelanggan. Kemudian ada juga Departemen Penjualan. Departemen Penjualan dan Pemasaran itu memiliki tim untuk penjualan langsung, pemasaran digital, dan hubungan pelanggan. Kemudian ada contoh lagi, Departemen Infrastruktur dan juga Operasi fokus pada Departemen Infrastruktur dan Operasi. Ini akan fokus pada manajemen jaringan dan sistem seperti basis data, kemudian keamanan informasi. Terus ada juga Departemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi. Nah, departemen ini itu akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi seperti manajemen sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, serta pengembangan karyawan. Jadi nanti di masing-masing departemen itu akan terdapat timnya. Misalkan tadi Departemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi itu ada 3 tim. Tim yang pertama tim sumber daya manusia, tim yang kedua adalah tim administrasi dan keuangan, dan tim yang ketiga adalah pengembangan karyawan. Berikutnya di gambar 14.2 adalah Cartel Organization Chart and Protect dan Chamber. Ini adalah salah satu contoh dari organisasi perusahaan Protect and Chamber. Ini tuh merupakan struktur organisasi yang hybrid. Jadi kenapa dikatakan hybrid? Karena departementalisasinya itu berdasarkan produk dan fungsinya. Jadi berdasarkan produk dan fungsi. Kalau tadi contoh di gambar 14.1 itu hanya berdasarkan fungsinya saja. Kalau ini berdasarkan produk sama fungsinya. Nah, mungkin kita bisa memberikan contoh di perusahaan yang bergerak di bidang pakaian misalkan. Nah, di sini tuh dia akan ada beberapa departemen. Misalkan yang paling gampang aja ada Departemen Desain dan Pengembangan. Di dalam Departemen Desain dan Pengembangan tadi nanti ada tim desain pakaian yang casual, kemudian ada tim desain pakaian yang formal, dan ada tim pengembangan produk baru. Kemudian misalkan ada juga Departemen Layanan Pelanggan. Nah, di situ nanti dibagi menjadi 2 tim misalkan. Ada tim layanan pelanggan yang pakaian casual, ada tim layanan pelanggan pakaian formal. Jadi ini yang disebut sebagai hybrid, yaitu berdasarkan produk dan fungsinya. Dalam struktur organisasi ini, departemen dibagi berdasarkan produk. Produknya itu ada pakaian casual, dan juga formal. Sedangkan berdasarkan fungsinya, di sini ada desain produksi, ada bagian pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, administrasi, dan keuangan. Setiap departemen bertanggung jawab atas produk tertentu serta fungsi-fungsi yang mendukungnya. Misalnya seperti tadi itu, Departemen Desain dan Pengembangan memiliki tim untuk mengembangkan pakaian casual dan formal, serta mengembangkan produk baru. Kemudian saya contohkan lagi, misalkan Departemen Aplikasi dan Keuangan, itu bisa mengelola, ada beberapa tim yang nanti akan mengelola administrasi dan keuangan, dan juga ada 1 tim lagi yang akan mengelola logistik dan manajemen persediaan. Berikutnya di gambar 14.3 ini adalah contoh dari departementalisasi pada Wells Fargo Bank. Nah, salah satu bank Wells Fargo tadi ini tuh memiliki struktur yang hybrid. Hybrid departementalisasinya itu di bidang pelanggan sama fungsinya. Pelanggan dan fungsinya. Misalkan kita adakan contoh, misalkan salah satu perusahaan retail yang menjual berbagai produk elektronik. Nah, di sini tuh ada sekitar 5 departemen. Departemen yang pertama ada Departemen Elektronik Rumah Tangga, ada Departemen Komputer dan Gadget, ada Departemen Elektronik Hiburan, ada Departemen Layanan Pelanggan, ada Departemen Pemasaran dan Promosi. Misal, di dalam tim Departemen Pemasaran dan Promosi itu ada 3 tim. Yang pertama, tim pemasaran elektronik rumah tangga. Kemudian yang kedua, tim pemasaran komputer dan gadget. Dan ketiga adalah tim pemasaran elektronik hiburan. Jadi, dalam struktur organisasi ini, departemen dibagi berdasarkan segmen pelanggan.
Segmen pelanggannya adalah elektronik rumah tangga, komputer dan gadget, dan elektronik hiburan. Jadi ada 3 jenis, elektronik rumah tangga, komputer, dan gadget, serta elektronik hiburan. Serta di sini tuh ada fungsinya tuh ada beberapa, yaitu fungsi penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Nah, setiap departemen bertanggung jawab atas segmen pelanggan tertentu dan memiliki tim yang terpisah untuk menangani fungsi-fungsi tertentu. Misalkan seperti tadi, Departemen Elektronik Rumah Tangga fokus pada penjualan perangkat TV, home theater, dan perangkat dapur kepada pelanggan. Sementara Departemen Komputer dan gadget itu bertanggung jawab atas penjualan laptop, smartphone, dan tablet. Sedangkan Departemen Layanan Pelanggan memberikan dukungan layanan pelanggan untuk setiap segmen produk. Kemudian untuk Departemen Pemasaran dan Promosi melakukan kegiatan pemasaran untuk masing-masing segmen pelanggan. Nah, berikutnya adalah gambar 14.4. Ini adalah salah satu contoh pada perusahaan rental mobil. Di sini hybrid juga departementalisasinya. Ini pada fungsi dan geografi. Jadi kalau yang di gambar 14.4 ini berdasarkan fungsi dan geografi. Kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya pada perusahaan global industri minyak dan gas. Jadi misalkan ada perusahaan minyak dan gas gitu ya. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan minyak dan gas ini, departemen dibagi berdasarkan fungsi. Ada fungsi produksi, ada fungsi pengeboran, fungsi teknik dan pengembangan, pemasaran dan distribusi, keuangan dan administrasi. Kalau fungsi, tadi kan berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan geografi, ada Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika. Nah, setiap departemen bertanggung jawab atas fungsi tertentu di wilayah geografis yang berbeda. Misalkan, departemen produksi tadi, produksi dan pengeboran tadi ya, dia tuh memiliki tim. Timnya itu ada yang fokus produksi di lapangan minyak di berbagai wilayah seperti di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Sedangkan untuk Departemen Pemasaran dan Distribusi itu bertanggung jawab atas pemasaran produk minyak dan gas serta distribusinya di berbagai pasar regional seperti di Eropa Barat, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi dan aktivitas mereka secara efisien di seluruh dunia dengan mempertimbangkan faktor-faktor fungsional dan juga geografis. Berikutnya adalah span of control. Span of control atau jangkauan kendali adalah konsep penting dalam desain struktur organisasi yang mengacu pada jumlah karyawan yang dilaporkan kepada seorang manajer tunggal. Konsep ini memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat hierarki, distribusi wewenang, dan efektivitas pengawasan di dalam organisasi. Jangkauan kendali yang sempit mengacu pada situasi di mana seorang manajer memiliki sedikit karyawan yang dilaporkan kepadanya. Berikutnya adalah jenis struktur organisasi. Ada struktur organisasi yang fungsional, itu salah satu. Ada struktur organisasi berdasarkan divisi atau departementalisasi. Kemudian kita akan membahas tentang struktur organisasi yang kontemporer. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab didistribusikan di dalam suatu organisasi. Dalam konteks bisnis yang terus berubah dan berkembang, organisasi ini perlu mengadopsi struktur-struktur organisasi kontemporer yang memungkinkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan inovasi untuk menghadapi tantangan yang kompleks di lingkungan bisnis ini. Nah, di gambar 14.5 ini adalah contoh an example of metric structure in architect firm. Jadi di perusahaan arsitek memakai metric system seperti ini. Nah, gambar 14.5 ini adalah contoh struktur metrik di perusahaan arsitek dengan setiap karyawan memiliki satu supervisor fungsional dan satu yang berfokus pada proyek-proyek tertentu.
Dalam sebuah perusahaan arsitek dengan struktur matriks, setiap karyawan akan memiliki satu supervisor fungsional yang bertanggung jawab atas pengembangan keterampilan dan pertumbuhan karir umum, serta satu supervisor yang berfokus pada proyek-proyek tertentu yang sedang dikerjakan. Berikut adalah contoh struktur matriks di perusahaan arsitek. Jadi misalkan ada divisi fungsional, maka di dalam divisi fungsional tadi itu ada manajer desain arsitektur, ada manajer teknis, dan juga ada manajer keuangan dan administrasi. Nah, di pihak manajer tadi ini memiliki tim. Misalkan tim desain arsitek 1, ada tim desain arsitek 2. Kemudian di manajer teknik tadi itu ada tim teknik struktural, ada tim teknik mekanikal dan elektrikal. Sedangkan di manajer keuangan dan administrasi itu ada tim keuangan sendiri, ada tim administrasi sendiri. Dalam struktur ini, setiap tim di divisi fungsional memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan umum dari tim tersebut. Misalkan seperti tadi, manajer desain arsitek bertanggung jawab atas pengembangan desain arsitek secara keseluruhan dalam perusahaan. Di samping itu, untuk setiap proyek spesifik terdapat tim yang terdiri dari arsitek dan insinyur struktural mekanikal dan elektrikal yang dipimpin oleh seorang arsitek proyek yang bertanggung jawab langsung kepada manajer proyek. Manajer proyek biasanya dipilih berdasarkan keahlian, kemudian pengalaman mereka yang sesuai dengan proyek tertentu. Jadi, dalam struktur ini, karyawan itu memiliki 2 jalur komunikasi dan bimbingan. Satu dari supervisor fungsional mereka untuk perkembangan karir umum, dan satu dari supervisor proyek mereka untuk kebutuhan proyek yang spesifik. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penugasan proyek dan memastikan karyawan memiliki dukungan yang tepat untuk keberhasilan mereka dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur jaringan atau lattice structure. Struktur jaringan atau lattice structure merupakan model organisasi yang ditandai oleh komunikasi dari orang ke orang tanpa adanya otoritas yang ditetapkan secara khusus. Dalam struktur ini tidak ada manajer yang secara formal akan mengawasi, mengarahkan karyawan, melainkan kolaborasi dan kerjasama antara individu akan menjadi kunci dalam menjalankan tugas dan tujuan bersama. Kemudian bahasan terakhir di bab pembahasan ini adalah mengenai organisasi virtual atau virtual organization. Organisasi virtual itu merupakan model organisasi yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkoordinasikan aktivitas bisnisnya tanpa terikat oleh batasan geografis dan struktur hierarkis yang konvensional. Dalam organisasi virtual, anggota tim itu dapat bekerja dan terdistribusi dari berbagai lokasi, menggunakan platform digital untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengelola proyek secara efisien. Kita contohkan aja di perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Jadi, perusahaan yang di bidang periklanan itu memberikan kemudahan bagi anggotanya tadi untuk tidak perlu datang ke kantor, tapi tetap mengerjakan di manapun tempatnya, dan hasil kerjanya akan dipresentasikan melalui Zoom seperti itu. Jadi intinya mereka komunikasinya menggunakan teknologi informasi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang budaya dan iklim organisasi. Budaya dan iklim organisasi merupakan 2 konsep penting dalam studi manajemen yang mempengaruhi perilaku individu, juga mempengaruhi interaksi antar anggota tim, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, disesuaikan, dan kita sebagai karyawan wajib menyesuaikan di mana kita bekerja. Di situ berarti budaya itu ada budaya organisasi, kita menyesuaikan dengan budaya organisasi yang ada di organisasi di mana tempat kita bekerja tadi. Budaya organisasi ini merujuk pada nilai-nilai, kemudian norma dan keyakinan bersama yang menjadi dasar bagi tindakan dan keputusan dalam suatu organisasi. Sementara iklim organisasi akan mengacu pada persepsi bersama tentang kebijakan, praktek kerja, dan perilaku yang dihargai dan diharapkan di dalam unit kerja, yang disebut sebagai iklim organisasi.
Mungkin perilaku yang dihargai itu bisa berupa bonus, kalau misalnya karyawan tadi sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, dimensi budaya. Dimensi budaya ini di gambar 14.6 ini adalah gambar yang bersumber dari Quinn dan Rothbard di tahun 1983. Gambar ini adalah culture dimension based on competing values framework. Jadi di sini untuk dimensi budaya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada clan, yang kedua ada adhocracy, yang ketiga ada hierarki, dan ada market. Jadi kita akan bahas yang pertama tentang adhocracy tadi. Di adhocracy ini dia akan fokus ke creating, jadi fokus menciptakan. Makanya biasanya kalau dimensi budaya adhocracy ini itu berarti yang cocok adalah entrepreneur, ada entrepreneur, kemudian ada fleksibel, risk taker, dan kreatif. Jadi budaya adhocracy ini adalah salah satu yang mengutamakan inovasi. Budaya ini tuh menghargai tindakan seperti kewirausahaan, kemudian risk taker ya, pengambilan resiko, dan budaya ini pasti akan berusaha untuk mencari sesuatu yang baru. Kita bisa contohkan di Google, PM, dan juga Facebook. Kemudian yang kedua, ada budaya pasar atau market. Market ini fokus on competing, sifatnya agresif, kompetitif, dan customer oriented. Nah, untuk budaya pasar tadi itu jelas tujuan utamanya dalam menjadi sukses di pasar. Tujuan utamanya adalah lebih sesuai dengan pangsa market dan persaingan yang unggul. Prestasi dan persaingan adalah nilai-nilai kunci dalam budaya ini. Nah, ini diterapkan oleh Apple, kemudian Netflix, kemudian Salesforce.com. Berikutnya adalah budaya klan. Budaya klan ini fokus on collaboration. Kemudian sifatnya adalah cohesive, people oriented, team player, dan empowering. Jadi budaya klan ini akan menghargai kepuasan dan komitmen dari karyawan. Oleh karena itu adanya penekanan besar pada keadilan, pemberdayaan karyawan, dan mengutamakan karyawan. Sebagai contoh adalah Costco dan juga SAS Institute. Berikutnya kita akan bahas dimensi budaya hierarki. Dimensi budaya hierarki itu fokus on controlling, kemudian sifatnya efisien, timely, dan konsisten. Jadi untuk budaya hierarki menekankan efisiensi dan ketepatan waktu. Budaya-budaya ini akan memiliki penekanan lebih besar pada upaya untuk membuat hal-hal dapat diprediksi dengan melembagakan banyak produser, prosedur, dan aturan yang kemudian mengikutinya. Contohnya adalah Boeing dan juga Walmart. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perubahan organisasi. Tadi kita sudah bahas mengenai struktur organisasi, kemudian budaya organisasi. Nah, yang ketiga adalah perubahan organisasi. Jadi, organisasi itu merupakan suatu proses yang penting dalam dan dinamis dan kompetitif. Perubahan tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi, mulai dari budaya perusahaan, hingga proses kerja yang ada. Tujuan dari perubahan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, di sini ada model-model perubahan menurut Levin. Jadi menurut Levin ada beberapa model-model perubahan. Di sini ada tiga langkah-langkah suatu perusahaan tadi berubah. Yang pertama adalah unfreeze, yang kedua adalah change, dan yang ketiga adalah refreeze. Oke, untuk yang unfreeze adalah proses perubahan dari suatu organisasi tadi itu akan dimulai dengan unfreeze. Jadi unfreeze di sini tuh dia udah tidak beku, dia merasa harus berubah. Jadi mereka merasa bahwa
mereka tuh perlu berubah dan ada motivasi untuk berubah. Kunci agar organisasi ini bisa berubah adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini kunci dari dalam fase unfreeze ini tadi. Karyawan dari suatu perusahaan ini harus tahu apa yang terjadi, kemudian kapan hal itu terjadi, dan yang terakhir adalah kapan hal itu terjadi, kemudian juga dibuat permanenkah ini. Nah, jadi di tahap apa ini unfreeze ini tadi berarti harus ada komunikasi antara pemilik dengan karyawan. Di fase kedua adalah fase change atau fase perubahan, adalah tahap implementasi yang sebenarnya. Teknologi, struktur, dan strategi baru itu diimplementasikan pada tahap change ini tadi. Dan keberhasilan perubahan akan sering bergantung pada penghapusan hambatan dan memberikan dukungan bantuan serta pendampingan selama tahap ini. Jadi di tahap change ini benar-benar perusahaan tadi itu melakukan perubahan. Nah, ketika proses perubahan otomatis memang perlu disiapkan dari sisi karyawannya, kemudian perlu diberikan pelatihan-pelatihan agar seluruh karyawan yang ada itu bisa mengikuti perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk refreshing atau proses pembekuan kembali, di sini adalah tahap akhir, di mana cara-cara baru tadi dalam bekerja, terus dalam berorganisasi tadi itu dibuat untuk permanen. Permanen di sini dalam artian tidak ada. Jadi kalau tidak dibuat permanen, nanti takutnya individu atau karyawan yang ada di sana itu akan kembali pada kebiasaan lama. Jadi dibuat permanen ini dengan yang dipermainkan adalah yang berubah tadi atau kebiasaan yang baru tadi. Nah, misalkan saya berikan contoh, ada satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, perusahaan ini menerapkan model dari 3 tahap implementasi perubahan oleh Lewin tadi. Nah, di proses unfreeze, di sini misalkan manajemen senior itu menyadari bahwa perusahaan mereka perlu melakukan transformasi digital untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, ini mungkin tidak dilakukan oleh Nokia yang saat itu benar-benar dia ada di memegang pangsa pasar yang tinggi, tapi dia tidak menyadari bahwa perusahaan mereka itu harus berubah ini tadi. Jadi mereka menyadari bahwa budaya perusahaan itu terlalu kaku, kemudian proses kerjanya lama, menjadi hambatan dalam menerapkan perubahan. Nah, di proses unfreeze ini ada kesadaran untuk berubah. Kemudian di proses change atau perubahan, akhirnya untuk mengatasi seluruh hambatan yang tadi, perusahaan ini tadi itu memulai serangkaian inisiatif untuk berubah. Misalkan yang dilakukan adalah pelatihan, kemudian pengembangan karyawan, kemudian pelatihannya bisa mengenai teknologi baru, terus metodologi kerja yang lebih efisien. Kemudian ada juga contoh pendirian tim lintas fungsional yang memfasilitasi kolaborasi antara departemen yang berbeda. Kemudian ada implementasi sistem manajemen proyek yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terpenting adanya peningkatan komunikasi dan transparansi di seluruh organisasi untuk membangun dukungan terhadap perubahan. Di fase refresh-nya, membekukan kembali, setelah perubahan tadi dilakukan, maka perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini akan fokus pada upaya mereka untuk memastikan bahwa perubahan tadi itu terkonsolidasi dan menjadi bagian dari budaya perusahaan yang baru. Mereka akan menguatkan struktur organisasi yang baru dan proses kerja yang diperbarui, mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil beradaptasi dengan perubahan. Itu sangat penting dilakukan. Kemudian mereka bisa melakukan evaluasi reguler untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tadi berkelanjutan dan juga terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.
Dan yang terakhir, Khusus mohon maaf, Ya. untuk materi perubahan ini kalau di FPS kemarin bagian saya khususnya struktur dan ini apa namanya struktur dan budaya. Wah, dirombong semua nanti saya nggak tahu presentasi ya, Prof. tenang. Loh, bukannya aku di bab 14 ya? Iya, tapi kan kemarin Oh, dibagi 2 ya? Iya. Maaf ya Bu Saima. Kalau gitu Sampai saya- budaya, Bu. Oh, berarti saya sudah ya, Prof? Ya. Oh ya, sudah. Saya gini, Prof, ngapunten saya foto ya, Prof. Nanti takutnya saya nggak presentasi, saya nggak Iya, dapat iya. nilai, Prof. Iya, sampai budaya. Saya kira ya, karena Oke. waktunya juga ya. Oke. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Oke. Anu jurnal ya. Oh, iya. Artikelnya. Lah, kita langsung pergi ke jurnal. Jadi makanya kok saya banyak ya. Nah, ya Allah. Jadi jurnal yang saya ambil itu berjudul tentang Influence of Network Organizational Structure on Innovation Activity on Industrial Enterprise. Ditulis oleh Olena, Oksana, terus Bondarenko, Bonya, dan Andrea Bigvalvi. Diterbitkan pada jurnal Problem and Perspective yang termasuk dalam V2 pada tahun 2018. Nah, ini termasuk V2 dengan SJR 0.27. Memang ketika saya mencari artikel yang ada hubungannya dengan struktur dan budaya organisasi ini, yang terindeks Scopus ada sekitar 13. Ada artikel yang terbaru di tahun 2023, tapi dia itu kayak web conference, jadi bukan artikel. Kemudian di tahun-tahun yang lain itu ada juga yang berbahasa Kanada, ada yang berbahasa Korea, terus tahunnya juga lama-lama. Dan ini yang paling baru di tahun 2018. Selainnya itu di tahun 2004 dan 2000 berapa itu di bawahnya. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki pengaruh struktur organisasi jaringan terhadap aktivitas inovasi perusahaan industri. Kemudian untuk memahami bagaimana hubungan dan kerjasama antara perusahaan dengan berbagai pihak seperti universitas, institusi pendidikan tinggi, dan perusahaan dari negara-negara Eropa dapat mempengaruhi tingkat inovasi dalam industri. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan wawasan tentang strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan inovasi mereka melalui kerjasama jaringan. Kemudian juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana struktur organisasi jaringan dapat mengaruhi aktivitas inovasi perusahaan industri dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing pertumbuhan industri. Sedangkan untuk desain dan metodologinya, penelitian ini menggunakan model korelasi regresi untuk menganalisis hubungan antara indikator-indikator kerjasama jaringan dengan tingkat inovasi perusahaan. Kemudian temuannya, ada beberapa temuan. Temuan yang pertama itu ada hubungan yang kuat antara indeks inovasi perusahaan industri sektor ringan dengan berbagai jenis kerjasama inovatif jaringan, seperti kerjasama dengan mitra dalam grup perusahaan, kerjasama inovatif dengan universitas, dan kerjasama dengan mitra asing dari negara-negara Eropa. Yang kedua, ditemukan juga bahwa tingkat inovasi perusahaan industri sektor ringan dapat diprediksi berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dalam berbagai jenis kerjasama inovasi jaringan. Temuan yang ketiga adalah penelitian ini menyoroti pentingnya kerjasama jaringan dalam meningkatkan aktivitas inovasi perusahaan industri dan menunjukkan bahwa struktur organisasi jaringan itu dapat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kemampuan inovasi dari perusahaan. Nah, keterbatasan penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah keterbatasan cakupan data, yang kedua adalah faktor-faktor eksternal, yang ketiga adalah keterbatasan metodologi. Nah, implikasi dari penelitian ini akan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kerjasama jaringan demi meningkatkan inovasi. Yang kedua, dia juga memberikan dasar pengembangan strategi kerjasama jaringan lebih efektif untuk juga meningkatkan inovasi dari perusahaan. Dan ternyata penting juga struktur organisasi jaringan ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang ada. Dengan implikasi praktisnya, mendorong perusahaan industri sektor hiburan itu untuk aktif terlibat, kemudian merancang strategi kerjasama jaringan yang lebih terarah. Memperkuat struktur organisasi jaringan, mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kerjasama jaringan dan menyadarkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
keaslian atau nilai, kontribusi terhadap literatur. Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur tentang hubungan antara aktivitas inovasi perusahaan industri sektor hiburan, industri sektor ringan dengan kerjasama jaringan dengan menyoroti pentingnya struktur organisasi jaringan dalam meningkatkan inovasi. Ya, relevansi praktisnya, temuan penelitian ini memiliki nilai praktis dan yang signifikan bagi perusahaan industri sektor hiburan, sektor ringan. Ini ada beberapa keaslian nilai juga. Untuk risk problemnya, yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hubungan antara aktivitas inovasi perusahaan industri sektor ringan dengan berbagai jenis kerjasama jaringan. Yang kedua ada keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang tidak memberikan justifikasi empiris yang lebih jelas tentang hubungan antara bentuk-bentuk kerjasama jaringan dalam organisasi perusahaan industri dan tingkat perkembangan inovasi mereka. Kemudian pertanyaan penelitian ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara aktivitas inovasi perusahaan industri sektor ringan dengan berbagai jenis kerjasama jaringannya. Yang kedua, apa dampak dari bentuk kerjasama tadi? Bagaimana ketergantungannya? Apa bentuk kerjasama jaringan yang paling efektif di yang mana? Sampai bagaimana formalisasi ketergantungan? Untuk subjeknya di sini kurangnya penelitian empiris yang mengkaji secara mendalam antara hubungan antara aktivitas inovasi perusahaan industri sektor ringan dengan kerjasama jaringan. Yang kedua, keterbatasan dalam penelitian sebelumnya tidak memberikan dasar yang empiris yang kuat untuk menentukan bentuk kerjasama jaringan yang paling efektif. Di sini juga ada ketergantungan fungsional antara aktivitas inovasi perusahaan dan partisipasi dalam kerjasama jaringan. Untuk novelty, penekanan pada pentingnya kerjasama jaringan dalam meningkatkan inovasi perusahaan industri sektor ringan belum banyak diteliti secara mendalam sebelumnya. Kemudian pengembangan model formalisasi ketergantungan fungsional antara aktivitas inovasi perusahaan dan partisipasi dalam kerjasama jaringan untuk memfasilitasi pemodelan dinamika inovasi dan penentuan bentuk kerjasama yang dijanjikan. Juga novelty-nya di strategi inovasinya serta penekanan hubungan aktivitas inovasi dengan berbagai jenis kerjasama. Untuk teorinya, teori yang dibahas dalam artikel Problem and Perspective in Management berfokus pada keterkaitan antara aktivitas inovasi perusahaan dan berbagai jenis kerjasama jaringan. Kemudian untuk hipotesisnya ada beberapa. Yang pertama, hubungan positif antara aktivitas inovasi perusahaan dan partisipasi dalam bentuk kerjasama jaringan. Hipotesisnya memang diterima. Kemudian untuk metodologinya ada penentuan tingkat inovasi awal. Yang kedua, melakukan analisis korelasi. Yang ketiga, melakukan modeling dinamika inovasi. Yang keempat, analisis regional dan sektor. Untuk hasilnya, terdapat hubungan positif antara kerjasama jaringan dengan aktivitas inovasi. Kemudian ada keuntungan kompetitif dari strategi kerjasama jaringan. Kemudian ada pentingnya struktur jaringan dalam mendukung inovasi. Dan yang terakhir, analisis regional dan sektoral. Untuk limitasi ada generalisasi, kemudian ada data dan metodologi, itu ada keterbatasan dalam data yang tersedia dan juga metodologinya. Kemudian ada juga keterbatasan dalam generalisasi temuan. Kemudian ada keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi pasar, dan faktor politik. Kemudian ada keterbatasan dalam waktu dan sumber daya. Ada keterbatasan juga dalam konseptual kerjasama jaringan. Jadi intinya Bapak Ibu untuk artikel ini sebenarnya perhitungan-perhitungan yang ada di situ itu membuktikan bahwa pentingnya pengembangan bentuk-bentuk jaringan kerjasama dengan pertumbuhan aktivitas inovasi perusahaan industri tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional dengan fokus pada pasar-pasar negara Eropa. Di sini tuh ada 3 skenario pengembangan, ada dominasi tarif, ada pengembangan pasar domestik dan pasar negara pasca Soviet, dan juga ada integrasi Eropa. Dari beberapa skenario tadi itu masing-masing perusahaan industri itu perlu mempersiapkan dan mengembangkan sejumlah kompetensi inovatif sebelumnya yang mampu memfasilitasi adaptasi bentuk kerjasama dan lain-lain. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk berpresentasinya. Mungkin saya stop share, kemudian kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi pesan malu. Monggo Bapak Ibu.
Masih di mute, Prof. Iya. Atau tanya jawab ya, atau Nggih. Itu ada Bu Christine angkat tangan. oh iya Bu Christine ya. Iya, Oh, Bu Christine. Nggih. iya Prof. Saya mau tanya, gini ya, Bu Susi, saya nggak tahu ini benar atau tidak gitu kan, tapi kalau menurut perspektif saya itu kan budaya organisasi itu nanti dampaknya adalah pada kinerja karyawan gitu kan, begitu. Nah, kalau seumpama tadi kita lihat dari slide-nya Bu Susi yang dimensi budaya itu kan ada 4 ya, yang ada plan, ada market gitu kan. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan gitu, ada ya salah satu maskapai gitu kan, yang cukup terkenal gitu kan, bahkan ownernya itu bilang gitu kan bahwa maskapai saya paling murah, tapi Anda tidak punya pilihan gitu kan. Nah, yang dia paling sering delay sekali, bahkan ada kasus yang paling parah adalah salah antar penumpang gitu kan. Salah antar penumpang. Oke. Jadi harusnya tujuannya kemana, dibawanya kemana gitu kan, satu pesawat, dan itu 2 kali gitu kan, di tahun 2015 dan 16 gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat dari kinerja performnya karyawannya gitu kan, kalau semua delay juga, maksudnya waktu kita meminta pertanggungjawaban atau komplain juga jutek-jutek gitu kan. Nah, jadi apakah memang benar bahwa akhirnya kinerja yang tercermin di ya kita tahu kan, maksudnya kalau dengan salah satu maskapai ini gitu kan, pelayanannya terkenal sangat-sangat buruk gitu kan, dari mulai kita mau antri boarding gitu kan, sampai perlakuan terhadap koper kita gitu kan, terus komplain juga nggak dilayani dengan baik, ya, jutek sekali gitu kan, terus delay yang panjang juga, tidak ada permintaan maaf yang istilahnya ya sekedarnya saja gitu kan, hanya ya gitu kan. Nah, apakah kalau kita masukkan dengan fenomena yang seperti itu gitu kan, terlihat dari kinerja para karyawannya gitu kan, sebenarnya maskapai ini tuh kalau bisa dikelompokkan dia masuk ke dimensi budaya yang mana ya gitu loh. Kok jadinya apakah budayanya karena ownernya sendiri juga mikir ya sudahlah, orang memang kita murah tapi kalian nggak punya pilihan, mau nggak mau tetap pakai kami gitu kan. Jadi akhirnya perilaku karyawannya jadi semakin lama maksudnya negatif gitu kan dalam memperlakukan customer. Terima kasih Bu Christine. Jadi menarik pertanyaan dari Bu Christine tadi. Jadi di dimensi budaya tadi ada 4 dimensi, ada clan, ada adhokrasi, ada hierarki, dan juga market. Nah, tadi dari contoh salah satu penerbangan yang murah, tapi karyawan pasti akan menghadapi komplain dari konsumen karena memang begitu banyak masalah, mulai dari salah tujuan. Bahkan saya pernah ganti pesawat, jadi boardingnya dicoret pakai pensil. Terus laptop saya ketinggalan di pesawat itu. Lah ketika dideteksi sudah dicek, tapi salah pesawat yang dicek. Jadi saya itu harusnya naik B, tapi kami dinaikkan di A. Kemudian laptop saya ketinggalan. Jadi yang harusnya itu saya harusnya itu ngecek yang di B tadi. Tapi yang dicek malah A, ya jelas nggak ketemu laptop saya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa satu maskapai ini akan ada yang seperti ini. Mengingat murah itu tadi mungkin ya. Nah, ini bisa kita masukkan di budaya pasar atau market tadi. Karena menurut saya dari sisi pemilik penerbangan ini itu dia hanya memiliki tujuan utama itu dengan pangsa market. Jadi persaingan yang mengungguli. Di sini ada. Jadi intinya itu mereka bersaing di bidang harga yang paling murah. Dan mereka yakin bahwa meskipun masyarakat udah mendengar perlakuan terhadap bagasi seperti itu, sering delay, tapi tetap ada pasarnya. Tetap akan ada orang yang memesan tiket ketika nggak ada uang lebih. Kalau ada uang lebih ya pasti pakai Garuda dan sebagainya lah. Kalau nggak ada uang lebih ya
biarpun nanti cara mendaratnya juga kadang-kadang jeglek-jeglek serem gitu ya, nggak halus gitu ya. Tapi suatu ketika akan berulang juga. Kita tetap akan beli sesuai dengan budget kita. Jadi ada pangsa pasarnya. Jadi menurut saya masuk ke budaya market Bu Christine. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya. Kasih banyak Bu Christine. Monggo Bu Soema. Duh maaf loh Bu Soema. Bu Soema kemarin ulang tahun Prof. Monggo Bu Soema. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf khusus memotong semangatnya ya, karena terlalu susah menghabiskan satu bab. Saya sampai mikir, aduh bab 14 ini kok banyak men. Maaf ya Bu Soema. Baik, ini yang ingin saya tanyakan, tapi kan ada salah satu bentuk struktur itu virtual ya. Ya. Nah, virtual, saya rasa fenomena sekarang banyak perusahaan yang mulai menerapkan virtual structure seperti itu. Ya. Nah, misalnya kita dalam pengambilan keputusan human resource itu tantangan apa yang memang dihadapi atau pada saat apa kita atau organisasi kita itu siap membuat struktur secara virtual, karena yang kita buat struktur sudah sedemikian rupa saja ya, sudah offline, yang kita masih bisa koordinasi langsung, yang tidak beda jarak, tidak berbeda budaya, itu saja kendala-kendala komunikasi itu tak terhindarkan. Nah, ini bagaimana sih, berapa efektif ketika kita mau menerapkan struktur itu di organisasi kita? Apakah itu nanti ini cocoknya hanya untuk sektor ini, sedangkan ini untuk sektor ini, jadi ini nggak cocok kalau dibebankan ke sektor ini. Nah, itu bagaimana mungkin tanggapan dari Bu Susi, karena saya tadi saya cari-cari juga belum banyak menemukan jawaban yang enak gitu loh untuk saya pahami gitu. Mungkin itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Soema. Jadi ini saya contohkan anak saya yang pertama itu Prof. Yang namanya Novan itu, dia kan sekarang kerja di Jakarta. Nah, salah satu hal positif dari tempat pekerjaannya itu selain gajinya itu lebih tinggi daripada bekerja di UMR Kota Malang, di sana itu sifatnya juga virtual organization. Jadi intinya tidak perlu anak saya ini di awalnya itu tidak perlu hadir di Jakarta, dia cukup kerja dari Malang saja. Nah, dia dia menangani iklan. Jadi ada customer yang datang pengen mengiklankan barangnya, dia membuatkan konsepnya seperti apa. Nah, setelah dia mengerjakan, dia akan konsultasi dengan tim supervisor di atasnya. Nah, ini bisa dilakukan dari beberapa tahap. Nanti di atasnya supervisor lagi, di atas supervisor. Jadi ada 3 kali dia konsultasi. Dari yang tingkat atasnya dia, atas yang kedua, sampai atas yang paling atas yang ketiga tadi. Nanti kalau udah lolos dari supervisor yang ketiga ini, maka dia akan langsung berkonsultasi dengan konsumennya tadi. Jadi pekerjaannya ini dia benar-benar, dan di kantornya ketika dia pertama kali sampai di sana, kantornya sepi sekali, ada fisiknya, tapi sepi sekali. Jadi di sana itu hanya ada customer service yang menerima mungkin customer yang berkunjung mau berkunjung di kantor tersebut. Tapi biasanya banyak customer yang konsultasinya melalui online tadi. Jadi di pekerjaannya itu kalau dia di bidang yang membuat kayak contoh periklanan tadi, lah itu dia nggak perlu datang ke kantor. Nah, selama masa percobaan 3 bulan itu anak saya gagal, Bro. Jadi dia nggak berhasil selama 3 bulan tadi itu. Dia bilang, tuh Ma, permintaan dari perusahaan sangat tinggi Ma, nuntutnya Ma, aku kayaknya nggak berhasil ini. Nah, biasanya kalau nggak berhasil itu langsung berhenti. Tapi dia ditempatkan sekarang juga di bagian periklanan, tapi
bukan di bagian yang membuat konsepnya, tapi di bagian yang di bawahnya. Jadi dia sekarang wajib hadir di kantor untuk seminggu 2 kali dia ngantor, hari Selasa sama Kamis. Nah di situ dia ngantor. Nah di sini kan berarti kalau misalnya kita lihat dari struktur organisasi yang dipakai di perusahaan periklanan ini, perusahaan ini mewajibkan ada beberapa bagian yang harus hadir di kantor, ada beberapa bagian yang secara virtual bisa mempresentasikan pekerjaannya, kemudian menyetorkan pekerjaannya, bahkan melakukan perbaikan dari luar, bukan nggak perlu datang ke kantornya. Jadi sifatnya sangat fleksibel. Dan ternyata yang seperti virtual organization ini sekarang banyak dan marak ada di kita ya. Karena tanpa kehadiran pun pekerjaan juga akan bisa selesai dengan mudahnya komunikasi ini. Itu aja Bu Soimah jawaban dari saya Bu Soimah. Iya, saya mungkin mau nambahin sedikit ya Bu Soimah, sharing aja. Monggo Bu Christine. Virtual organization itu sebenarnya saya pernah baca salah satu artikel gitu kan, itu mulai marak saat kita pandemi gitu. Mungkin nanti hubungannya sama Bu Soimah gitu kan, change organization gitu kan. Ya perubahan itu di salah satu artikel itu disebutkan, dan itu banyak sektor gitu kan yang jadi nggak hanya kompatibel di satu sektor saja gitu kan, tapi banyak sektor yang bisa mengimplementasikan virtual organization itu gitu kan, dan dipicunya adalah waktu masa pandemi gitu kan. Bahkan kalau kita lihat sekarang kayak beberapa bank kayak Cbank gitu kan, itu kan virtual semua gitu. Iya, Cbank. Iya, virtual. Nah, makanya berarti kayaknya nggak semua sektor itu suitable gitu loh pakai virtualnya, nanti kayak ya organisasi keuangan mungkin masuk ya, tapi Cbank pun punya kantor fisik kan, maksudnya di beberapa kota besar, walaupun tidak semua seperti BRI yang fisiknya sampai ke unit-unit. Tapi kalau rakyat, BRI itu untuk rakyat Bu Soimah, dia harus ada di pelosok-pelosok. Loh, Cbank itu pro rakyat juga loh, dia mengambil rakyat yang kuat di Shopee mak itu. Oke. Kalau di artikel yang saya baca sih memang virtual organization itu dia tidak akan full diimplementasikan beneran virtual gitu kan. Nanti dia akan agile gitu kan, maksudnya lentur gitu kan, dimana bahwa maksudnya itu bahwa kehadiran itu bukan sesuatu yang 100% harus ada gitu kan. Jadi contoh waktu itu di satu artikel juga di satu sektor itu minggu baju gitu kan. Baju. Ya desainernya itu kalau dulu mereka hire-nya adalah maksudnya bulanan gitu. Nah ini mereka mulai mempekerjakan model freelance, jadi per project gitu kan, summer untuk edisi summer, untuk edisi winter kayak gitu. Dan mereka pun tidak pernah datang ke konveksinya langsung gitu kan. Jadi mereka hanya setorkan desainnya gitu kan, terus kemudian jadi bahkan disebutkan di situ minggu pun itu waktu itu contohnya Mango sama FMM gitu kan. Nah itu mereka sampai mengeliminasi beberapa gudang gitu kan. Jadi ada beberapa itu yang mereka pesanan-pesanan khusus gitu kan, hanya dibikin seperti unlimited edition gitu kan. Jadi gudangnya juga lebih terbatas karena juga mereka penjualannya juga online juga kan. Nah, jadi ada pekerjaan tertentu gitu kan, itu yang sampai konveksinya pun itu mereka tidak perlu datang ke tempat minggunya gitu kan. Jadi mereka dibayarnya juga per project gitu kan. Mereka sewa di Cina gitu kan, kemudian dikirim barangnya begitu kan. Sama dengan desainer tadi, mereka nggak pernah ketemu tatap muka gitu kan. Yang penting dapat projectnya, kemudian desainernya akan kirim via email gitu kan tentang desainnya gitu. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca itu bahwa virtual organization itu ya tidak mungkin 100% tidak ada kantornya, tidak ada gudangnya gitu kan. Tapi tetap ada, cuma di bagian-bagian tertentu itu dia virtual gitu. Dan hal itu banyak terjadi waktu banyak organisasi change itu ke virtual organization itu waktu pandemi itu. Di artikel itu dijelaskan begitu sih. Gitu sih sharing saya. Oke, terima kasih Bu Christine. Jadi nama perusahaan anak saya bekerja itu di Hakuhodo Digital Indonesia. Jadi memang dia adalah perusahaan digital marketing agency.
untuk yaitu tadi salah satunya melayani pembuatan atau penyusunan dari iklan-iklan yang ada, iklan yang ada. Mungkin itu aja. Ada lagi? Oh, ternyata banyak. Baiklah, Pak Thomas tadi. Monggo Pak Thomas yang sudah angkat tangan dari tadi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Susi. Selamat Ya, pagi, Prof. Pak Thomas belum ditanyai loh, Prof. Ada yang iri nih. Ya makanya ini jangan banyak yang bertanya. Nanti saya nggak kebagian ya, Prof ya. Saya itu. Mungkin ini penanyanya untuk Bu Susi 3 aja ya. Ya, Terus lanjut Bu Soimah juga penanya 3. Terus kemudian Pak Thomas. Pak Thomas juga 3, Pak Thomas. Monggo Pak Thomas. Ya, Bu. Yang pertama Bu Susi sudah menjelaskan dengan baik tentang struktur organisasi juga budaya organisasi. Nah, tadi kita kalau melihat mencermati apa yang dipaparkan Bu Susi masih secara parsial bagian per bagian. Nah, mungkin yang saya minta ini mungkin ada keterkaitan enggak antara struktur dan budaya organisasi. Nah, ini mungkin dijelaskan sehingga kita bisa memahami bagaimana struktur organisasi, apa keterkaitan antara struktur organisasi dengan budaya organisasinya, sehingga bisa menjadi jelas bagi kita di saat ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu Susi. Oke, terima kasih Pak Thomas. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Thomas sangat singkat dan sangat jelas, yaitu keterkaitan antara struktur organisasi dengan budaya organisasi. Jadi struktur organisasi dan budaya organisasi ini erat kaitannya karena kedua hal ini baik struktur maupun budaya itu saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Jadi kalau misalkan saya contohkan, saya kan seperti ini Pak Thomas. Pengaruh struktur terhadap budaya. Misalkan gini, struktur organisasi itu kan ada yang hierarki atau datar, ada yang sentral atau terdesentralisasi, ada yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan bekerja dalam organisasi. Misalkan struktur yang terdesentralisasi itu mendorong keterlibatan dan partisipasi karyawannya lebih besar. Sementara kalau yang struktur hierarkis itu menciptakan hierarki yang kuat dan kontrol yang lebih ketat. Kemudian ada lagi contoh pengaruh struktur terhadap budaya. Struktur organisasi juga dapat menciptakan pola komunikasi dan aliran informasi yang mengarah pada pembentukan budaya tertentu. Sebagai contoh, struktur yang horizontal dan terdesentralisasi itu dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka, terus kolaboratif, yang seringkali itu mendorong budaya inovatif dan responsif. Kalau kita balik sekarang, pengaruh dari budaya terhadap struktur. Budaya organisasi seperti nilai-nilai, norma, keyakinan itu akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi itu diimplementasikan dan diterapkan. Misalkan budaya yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi itu akan mendorong fleksibilitas dalam struktur organisasi. Jadi organisasinya bersifat fleksibel karena apa? Budaya yang dipakai adalah budaya yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Kemudian sebaliknya, misalkan Pak Thomas di sini ada budaya yang konservatif atau dia terlalu terikat sama tradisi. Nah, budaya yang konservatif ini itu akan menghambat perubahan dalam struktur organisasi. Nggak akan ada berubahnya struktur organisasinya tadi. Karena apa? Budayanya itu sangat konservatif. Nah, mungkin karyawan itu bisa merasa tidak nyaman dengan adanya perubahan. Jadi mereka tuh tetap mendukung status quo dan ketidakmampuan untuk berubah. Jadi budaya konservatif ini akan mempengaruhi struktur organisasi. Struktur organisasinya tidak akan berubah. Nah, dari kedua hal tadi itu ada ketergantungan sebenarnya antara struktur organisasi dan budaya organisasi. Itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya juga akan saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain. Mungkin itu aja Pak Thomas jawaban dari saya. Baik, mungkin ya saya menambahkan ya sekaligus ini ya, karena waktunya ini sebenarnya saya itu nanti jam 12 itu ada ujian proposal tapi sudah saya undur, mudah-mudahan nanti
Bu Soema poin-poinnya Ya, diskusinya ya, ditambah nanti diskusi untuk Pak Thomas ya. Nah, begini, ini kan memang struktur organisasi itu ada 2 kontinum ya, yang tipologinya itu organisasi mekanistik dan organisasi organik ya. Nah, kontinum struktur itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Kalau mekanistik itu kan strukturnya kaku ya, karena lingkungannya itu stabil ya. Lingkungan stabil, jadi dia cenderung untuk tidak mengubah-ubah strukturnya. Kemudian ada struktur yang organik. Nah, organik ini kondisi lingkungannya itu sangat dinamis. Nah, yang didiskusikan, yang dijelaskan awal-awal oleh Bu Susi itu ya, misalnya struktur sederhana, struktur fungsional, dan juga ada struktur divisional ya. Sebenarnya divisional itu, sehingga tadi contoh PNG itu adalah hybrid antara divisional dan fungsional ya. Divisional itu berdasarkan produknya, diversifikasi produknya, sedangkan kalau fungsional itu struktur yang ya struktur standar yang dimiliki oleh hampir semua organisasi, sampai ke struktur organik pun itu mesti mereka akan punya fungsionalnya. Fungsional itu kan fungsi bisnis ya. Struktur fungsi bisnis itu fungsinya ya tadi pemasaran, keuangan, SDM itu adalah struktur fungsional, di mana itu yang merupakan ya syarat wajib lah suatu perusahaan itu mempunyai fungsi-fungsi itu strukturnya. Kemudian struktur organik itu pada kondisi dinamik yang tadi dijelaskan oleh Bu Sisi, struktur kontemporer ya, struktur organisasi kontemporer, termasuk di dalamnya adalah misalnya struktur matrik ya. Struktur matrik ini gabungan antara struktur fungsional dengan proyek ya. Proyek tadi contohnya proyek arsitektur ya, atau misalnya perusahaan-perusahaan properti gitu ya, kontraktor ya. Misalnya ketika ada proyek jalan raya, proyek jembatan, proyek pembangunan perumahan gitu ya. Nah, itu nanti akan proyek itu selesai, maka strukturnya itu akan delete ya, akan dihilangkan gitu ya, selesai. Tetapi struktur inti fungsionalnya tetap ada. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya di dalam struktur matrik itu nanti ya karyawan itu akan memiliki dua atasan gitu ya. Tapi di situ yang atasan terkait dengan proyek dan atasan sesuai dengan fungsional mereka gitu. Ketika mereka ditempatkan di mana gitu ya. Tapi di situ nanti ketika proyek selesai dia akan kembali. Kemudian struktur kontemporer berikutnya yang tadi disampaikan itu sebenarnya struktur jaringan ya. Struktur jaringan. Struktur jaringan, kemudian ada yang namanya menamai virtual, menamai struktur maya, menamai struktur gabungan gitu ya, atau ada yang menamai struktur boundaryless ya, tanpa batas ya. Itu intinya adalah ada formalisasi yang rendah, kemudian termasuk di dalam formalisasi itu kan nanti ada rantai komando ya, rantai komando, direction gitu ya. Itu yang tidak yang mulai agak longgar gitu ya di dalam strukturnya. Nah, tetapi benar tadi yang disampaikan Bu Christine, tetapi fungsi-fungsinya itu harus tetap ada. Ya, fungsi bisnisnya, struktur di dalam struktur itu harus ada struktur yang terkait dengan fungsi bisnisnya. Misalnya tadi kalau dicontohkan anaknya Bu Susi, itu kan fungsi bisnisnya kan dia mungkin bisa jadi dia itu produksi ya, memproduksi iklan gitu ya. Atau di situ
akan tetap ada di tingkat pusatnya, tetapi di situ di bawahnya ya yang memproduksi itu adalah dengan struktur hybrid, dengan struktur jaringan tadi ya, struktur jaringan ya, menggunakan apa itu virtual ya istilahnya, ada yang menyampaikan istilah ya maya atau virtual itu ya, sehingga di situ. Nah, tetapi di situ fungsi bisnisnya tetap harus ada strukturnya, sehingga kalau disampaikan Bu Christine tadi harus ada office-nya, tetap ada office-nya ya. Sehingga di situ ada fungsi utamanya ya, struktur fungsi utamanya, kemudian ada dia menggunakan jaringan ya, jaringan yang digunakan untuk apa tujuannya nanti ya, apakah itu produksi periklanan atau tadi seperti baju ya, produksi ini ya, atau misalnya desain gitu ya, itu nanti dia akan, dan sistemnya itu adalah mereka diikat dengan jaringan ya, dengan jaringan, sehingga garis koordinasinya tetap di situ adalah berdasarkan kontraknya ya. Mengikatnya struktur itu adalah pada kontrak, dan itu sekarang ini banyak sekali, bahkan apakah itu Mango atau misalnya kalau pernah dengar Benetton itu tidak punya pabrik ya. Ya, dia tidak punya pabrik, tapi dia strukturnya diikat dengan jaringan-jaringan ya, usaha-usaha yang bermitra dengan dia, yang nanti dia hanya punya desain, silakan dikerjakan gitu ya, dikerjakan nanti dia, tapi tetap dia menjual produk itu gitu, nanti tetap ada struktur fungsinya, marketingnya, penjualan, atau mungkin dia untuk retailnya itu dia sudah virtual juga, dan itu memungkinkan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana, tantangannya adalah pada bagaimana mengelola SDM-nya gitu ya, mengelola SDM-nya. Kalau itu virtual berarti pengelolaan SDM-nya kan tergantung pada kontraknya ya, kontraknya, tetapi dia tentu kalau di dalam elemen struktur organisasi kan ada sentralisasi, kemudian ada formalisasi gitu ya. Nah, itu tentu formalisasinya nanti tergantung pada bagaimana ikatan kontraknya gitu ya, sehingga penyediaan kualitas SDM saya pintu ada tukang. Ya, oke. Ya, jadi bagaimana formalisasinya itu adalah pada ikatan-ikatan, sehingga tadi kan disampaikan formalisasi terkait SOP, terkait dengan aturan-aturan yang nanti mengikat karyawan itu di dalam melakukan fungsinya di dalam jabatannya atau dalam pekerjaannya, dan itu sehingga akan menentukan ya bagaimana kualitas SDM-nya itu nanti tergantung pada struktur virtualnya ya. Nah, sehingga di sini ya, sehingga pada organisasi yang dia delegasinya itu diberikan kewenangan sepenuhnya pada bawahan atau pada struktur yang ada, itu membutuhkan SDM dengan tingkat kematangan yang tinggi ya, sehingga tadi katakanlah masa 3 bulan ya, dia tanpa kontrol yang mengikat, yang kemudian seperti diawasi seperti pada konsep otoritarianisme ya, itu dia lolos atau tidak gitu ya, sehingga kemudian ketika tidak lolos maka kemudian dia ditaruh di yang sesuai dengan tingkat kematangannya gitu ya. Nah, itu yang nanti akan menentukan bagaimana pola koordinasi atau rantai komando di dalam struktur organisasi itu. Dan tantangannya adalah tentu dibutuhkan SDM yang memiliki
ya, keterlibatan tinggi, engagement tinggi, ya, kemudian SDM yang memiliki digital literasi yang tinggi gitu ya, karena dia mesti komunikasinya, rantai komandonya dengan menggunakan digital ya. Nah ini ya, dan itu pada generasi milenial ya, generasi Z itu sangat sesuai mereka untuk menggunakan itu. Jadi tantangan pengelolaan SDM pada era virtual ini adalah bagaimana mendapatkan SDM dengan memiliki tingkat kematangan yang tinggi gitu ya itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang budaya ya yang tadi ditanyakan ya tadi, baik itu pertanyaannya Bu Christine maupun pertanyaan Pak Thomas ya, itu nyambung ya. Sebenarnya kalau di dalam budaya itu kan, kalau menurut Skene itu kan 3 ya, artefak value norms ya. Nah SDM ini, penguatan SDM atau secara psikologi itu adalah bagaimana dia menyesuaikan diri dengan value-value yang dianut ya oleh perusahaan tersebut ya, sehingga ketika value itu sudah melekat pada diri SDM-nya, maka di situ mereka akan lebih mudah untuk menerapkan. Nah tadi terkait dengan pertanyaan maskapai tadi ya, ya mungkin bisa dicek ya dia menggunakan value apa. Nah ketika value-nya sudah diterapkan tetapi implementasinya karyawannya cemberut, caranya apa, berarti dia itu tidak menyerap sepenuhnya value yang ada di dalam organisasi itu untuk diberikan kepada pelayanannya gitu ya. Nah sedangkan misalnya memang kalau memang benar bahwasanya value-nya itu adalah, ada juga loh ya perusahaan itu value-nya itu cuek dengan pelanggan gitu ya. Nilai-nilainya yang penting itu adalah penjualan, yang penting itu beroperasi gitu ya. Jadi itu value yang berorientasi pada target ya, tetapi tidak berorientasi pada memperhatikan kepada pelanggan gitu ya. Itu juga mungkin ada, dan saya kurang pasti tadi yang di kasusnya Bu Christine tadi ya, apakah benar mereka itu ke market ya, ataukah memang di situ ya karyawannya yang tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan value dari perusahaan, karena di situ kan membutuhkan waktu ya. Pada kondisi karyawan yang sering berganti-ganti ya, bisa jadi dia itu belum paham terhadap budaya perusahaan. Nah itu juga penting ya, karena tadi kaitannya dengan struktur ya, kemudian kaitannya dengan value, sehingga pada struktur yang virtual ya itu memungkinkan pemahaman dari karyawan itu terhadap budaya organisasi itu lemah gitu ya, karena dia hanya ikatan-ikatan formal ya. Tetapi perusahaan harus berhati-hati ketika dia membawa nama perusahaan, dia harus diyakinkan terus tentang budaya perusahaan ya. Sehingga kalau itu strukturnya itu sering berubah ya, tetapi budayanya jangan berubah gitu ya. Nah itu ya, karena itu atau budayanya itu diubah ya, tapi harus cepat ya melakukan perubahan sehingga karyawan juga cepat untuk merespon gitu ya. Mungkin itu ya kan waktunya. Selanjutnya Bu Soimah ya.